Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait besaran penetapan biaya haji di 2024. Kita lihat dulu artikelnya sebelum kita memulai dialog di Senin pagi ini. Ya, ini dia judul artikelnya ya, biaya haji Indonesia tidak lagi murah. Kita simak analisisnya. Dan untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando, dan juga Chief Ekonomis CNBC Indonesia, Pak Anggito Abimanyu. Selamat pagi, Pak Anggito. Selamat pagi. Selamat pagi juga ya Mas ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini ya? Baik, alhamdulillah. Kabarnya baik ya, tapi mengenai kabar biaya haji ini kira-kira baik-baik aja apa enggak ini? Kalau Waduh. dari redaksi sendiri ya, sebetulnya dalam memberitakan perkembangan dari BPIH yang mungkin ini masih simpang siur, dikatakan bahwa sebetulnya ini harganya belum final. Tapi kalau kita lihat sebetulnya angkanya ini boleh dibilang relatif mahal begitu atau besar begitu ya. Redaksi bagaimana nih melihat? Iya, kan kita sudah memantau dalam beberapa pekan terakhir ya pembahasan ini, dan hari ini akan dibicarakan lagi di Komisi 8. Nah, kita memang melihat ada kenaikan biaya di sini ya dari tahun lalu gitu. Nah, ini juga menyulut kita lah, mendorong ada perdebatan di publik supaya bagaimana ini bisa dielaborasi lagi gitu. Ada banyak catatan dari redaksi. Yang pertama soal alasan kenaikan gitu. Ada beberapa pertimbangan yang memang disampaikan selain biaya layanan haji di sana, terus juga mengenai kurs yang kemarin disampaikan memakai asumsi 16.000. Tentu ini kan menjadi perdebatan ya. Sementara APBN aja kurs yang disampaikan cuma 15.000 gitu untuk tahun depan. Terus sisi berikutnya adalah evaluasi. Tahun lalu biaya haji itu sudah cukup tinggi, namun banyak catatan seperti misalnya layanan yang tidak memuaskan bagi jemaah haji. Ada keterlambatan makanan, akomodasi, transportasi, dan lainnya gitu. Nah, ini harus dibenahi sehingga alasan kenaikan hajinya menjadi lebih jelas dan lebih pasti gitu untuk jemaah sendiri. Baik, artinya mungkin harapannya dari kita semua adalah ketika ada kenaikan harga yang boleh dibilang relatif tinggi, akan ada pelayanan atau service yang lebih baik lagi ya. Betul. Perihal pilihan transportasi, pilihan pelayanan lainnya, utamanya mungkin kesehatan ya kalau haji itu, dan juga mungkin konsumsi juga ya, itu yang perlu terus ditingkatkan lagi. Saya ingin menanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, terkait dengan usulan besaran BPIH ini, bagaimana Anda sebetulnya melihat apakah angka ini sudah tepat, sudah cukup ideal, walaupun ideal ini dilihat dari kacamata siapa ya? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, mungkin bisa dilihat di grafiknya ya. Saya memberikan presentasi mengenai paparan biaya haji dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa sebetulnya biaya haji yang sekarang ini sesuai dengan tren yang ada sebetulnya ya. Bisa dipindahkan ke tayangannya. Jadi kalau kita lihat ya, sejak 2017 sebetulnya total biaya haji itu sudah menunjukkan tren yang sebenarnya. Bisa dipindahkan ke ya, kalau kita lihat sekarang misalnya asumsinya ini ya sekitar 60 juta 2017, naik terus ya sesuai dengan tingkat kemahalan biayanya, dan kemudian tahun 2024 sudah sesuai lah sebetulnya, bahkan menurut saya 93 itu masih di bawah tren yang ada. Kecuali 2022 ya, 2022 itu zaman saya masih di sana ya. Itu memang biaya mahal karena kuotanya 50%. Jadi biaya per jamaah haji yang lebih mahal daripada kalau full kuota. Nah, sebetulnya yang ada yang merah, kuning sama biru itu. Yang biru itu adalah biaya yang dibayar oleh jamaah. Yang kuning itu adalah biaya yang dibayar oleh nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Jadi kita lihat trennya ya. Kalau menurut saya ini bebannya memang cukup berat di BPKH gitu ya. Baik. Karena saya melihat potensi BPKH tidak sebesar itu untuk memberikan subsidi tanda petik ya kepada jamaah haji. Jadi terkait dengan Anda melihat bahwa ini kan akan membebankan kepada BPKH. Kita lihat BPKH mungkin boleh dibilang, kita nggak tahu ya apakah memiliki kemampuan ya untuk kemudian ke depannya membiayai atau sesuai dengan BPH yang sudah diketok oleh Panja ini Pak. Tapi terkait dengan formulasi nih, penetapan dari harga atau biaya ini. Anda sendiri melihatnya sebetulnya formulasi atau formula apa yang tepat untuk dimasukkan dalam hitungan-hitungan terkait dengan BPIH ini? Karena sebetulnya kan kalau dari tahun ke tahun, ini kan memang mengalami peningkatan. Trennya ini tren sekitar 3% lah. Ada tren kenaikan lah begitu ya. Nah, formulanya atau formulasi yang tepat untuk penghitungannya seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kan global mengalami inflasi ya, terlah 2-3%. Jadi sebetulnya kenaikan dari 90 juta tahun lalu menjadi 93 juta tahun ini ya, kalau tahun depan, itu sebetulnya sudah ya sesuai dengan kecenderungan yang ada, baik itu dari sisi inflasi maupun dari sisi nilai tukar ya, sebenarnya sudah ada. Yang sebetulnya harus ditanyakan itu adalah bahwa tahun lalu kita itu
membayar lebih dari pelayanannya gitu ya. Nah itu yang harus disinkronkan ya. Bahkan kalau perlu kita tuntut itu ya. Tuntut untuk apa? Supaya pemerintah Arab Saudi yang tahun lalu itu tidak memberikan pelayanan sesuai dengan biaya yang dibayarkan, itu kita tuntut balik ya. Dan itu pernah kita lakukan kok. Jadi bukan hal yang tabu ya. Ya, jadi kita tuntut balik. Tadi Mas Michael sudah mengatakan biayanya sekian tapi pelayanan tidak sesuai kan. Nah, jadi itu yang kita tuntut balik untuk mendapatkan apakah bentuknya itu adalah dalam bentuk cash atau penerimaan, dalam bentuk diskon gitu. Sehingga biaya haji itu mungkin bisa lebih dirasionalkan ya. Baik, jadi formula yang harusnya masuk dalam hitungan ini adalah formulasi mengenai inflasi begitu ya, dan juga nilai tukar ya. Jadi Gampangannya gitulah ya. ya tren kenaikannya boleh dibilang ya cukup wajar lah begitu jika naik, tapi harus diikuti dan juga diiringi oleh pelayanan yang lebih baik lagi, ditingkatkan lagi begitu ya. Terkait dengan artinya penghitungan ini, kalau dari editor sendiri ini harusnya melibatkan publik atau artinya seperti apa sih? Siapa saja nih pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses penghitungan BPIH ini? Iya, dalam pembahasan beberapa waktu terakhir memang belum ada nih sejauh ini penjelasan kepada publik lewat media gitu. Bagaimana mereka menghitung yang sebenarnya jumlah biaya yang harus diberikan kepada jemaah haji. Karena kita ingat jemaah haji itu kan cukup berat ya, berpuluhan tahun mengumpulkan sedikit menabungnya gitu. Sementara mereka berharap naik haji tentunya dengan fasilitas yang lebih baik gitu. Kemudian juga kita lihat di sana saat cuaca panas misalnya gitu usia kan, juga usia juga sangat menentukan gitu. Makanya kita perlu mendengar lebih lebih jauh aspirasi dari masyarakat. Baik. Nah, kalau kita lihat ini Panja ini kan sudah sepakat ya menetapkan 93,4 juta ini sebetulnya lebih kecil dari usulan Kemendak ya kalau kita lihat ya. Nah, dan tentunya ini juga sebetulnya masih akan terus dibahas lagi pemirsa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, menurut redaksi sendiri apalagi nih yang perlu di-challenge ya dalam pembahasan berikutnya? Kalau tadi misalnya Pak Anggito menyampaikan memang dari tahun ke tahun trennya ada tren kenaikan begitu ya. Kenaikannya sekian persen lah gitu. Tapi kita melihat ada inflasi di situ yang harus masuk dalam hitungan. Ada juga nilai tukar yang juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Service juga pelayanan ke depannya. Tapi kalau dari redaksi melihatnya begitu. Ini nanti apalagi sih yang perlu di-challenge dari persoalan penetapan 93,4 juta ini? Iya, biasanya di hari puncak pembahasan biasanya kan kalau seperti tahun lalu tuh cukup banyak drama gitu ya. Bahkan tahun lalu sampai tengah malam gitu belum selesai nih pembicaraan masalah haji gitu. Karena emang harus dilihat secara lebih rinci gitu. Selain ada biaya penerbangan, biaya hotel, makan, terus ada juga biaya-biaya lain seperti misalnya transportasi antar kota, ada juga biaya seperti petugas haji yang diikutkan ke sana gitu. Karena kalau dilihat berdasarkan catatan KPK ya tahun 2020 lalu itu kita ketahui bahwa petugas haji di Indonesia itu terlalu banyak yang ikut dibandingkan dengan Malaysia sendiri. Bahkan rasionya itu satu orang petugas itu melayani sedikit jemaah haji ketimbang di Malaysia. Oke, gitu. Kalau itu sebetulnya pertimbangannya apa sih? Nah itu yang kita petugas haji yang lebih banyak gitu jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin pendudukan muslim terbesar juga begitu. Iya benar, itu yang perlu kita tahu gitu. Bagaimana klasifikasinya mereka di sana gitu. Kan kalau kita lihat beberapa tahun lalu juga banyak yang tiba-tiba hilang ya gitu ya. Jemaah haji ketinggalan bus atau dia jalan tak kemana gitu ya. Nah itu kan tanggung jawab petugas haji gitu. Makanya itu harus dirinci lebih detail gitu. Sehingga hal-hal yang memungkinkan biaya yang jadi lebih mahal itu bisa dipangkas. Baik, kalau tadi Pak Anggito menyampaikan ada hitungan mengenai inflasi dan juga mengenai hitungan nilai tukar kita.